Nah, kolam ini banyak kesalahan-kesalahan yang saya buat. Nah, saya kepengen share ke teman-teman sebelum dibongkar. Jadi supaya teman-teman minimal kalau mau buat kolam itu memiliki pertimbangan-pertimbangan atau direncanakan yang lebih matang daripada ini gitu loh. Nah, sebetulnya kalau secara kualitas air, media, dan sistem kolam ini sudah benar. Tapi nanti ada beberapa poin-poin yang saya kepengen tunjukin ke teman-teman. Aneh juga dulu kok otak saya nggak mikir sampai ke sana gitu. Tayangan kita ini teman-teman bisa mengambil kesalahan-kesalahan yang saya buat 8 tahun yang lalu. Salah satunya yang tadi saya jelaskan di depan. Dan teman-teman kalau buat kolam, saran saya sekali lagi dengan yang profesional. Yang ini nyok, top nyok. Banyak, taunya ya cuma kaget. Nonton kolam. Kolamnya ini. Ya nonton kolam kan, ini kan kolam ya kan. Kita nonton kolam koi gitu loh. Nah, ya jadi gini ya teman-teman ya. Sedikit saya cerita, ini kolam kedua Blaze Koi Center. Kolam ini saya bangun tahun 2014. Jadi udah 8 tahun. 8 tahun. Makanya kan saya ngomong kolam lama itu saya malas bongkar dan lain-lain. Nanti kita akan lihat kualitas airnya seperti apa. Nah, kolam ini banyak kesalahan-kesalahan yang saya buat. Nah, saya kepengen share ke teman-teman sebelum dibongkar. Jadi supaya teman-teman minimal kalau mau buat kolam itu memiliki pertimbangan-pertimbangan atau direncanakan yang lebih matang daripada ini gitu loh. Nah, sebetulnya kalau secara kualitas air, media, dan sistem kolam ini sudah benar. Tapi nanti ada beberapa poin-poin yang saya kepengen tunjukin ke teman-teman. Aneh juga dulu kok otak saya nggak mikir sampai ke sana gitu loh. Ya, nah yang pertama yuk kita bahas. Yang poin pertama adalah saya tidak memikirkan bagaimana saya bisa menikmatin kolam koi ini. Saya bikin naik ke atas supaya ngejar kedalaman minimal bisa 1 meter lebih. Ini kedalaman 125. Tapi kalau saya duduk di sini bener-bener nonton kolam koi, ini kolam kan? Nih tembok tapi kan, gitu loh. Akhirnya kalau saya mau nonton saya harus naik, ya harus naik seperti ini. Nah berdiri gini nggak enak banget posisinya, atau agak penekan sedikit, jagongan begini, baru ngeliatin kolam, ya kan? Aneh kan, karena memang waktu itu saya nggak memikirkan sampai ke sana. Yang penting kolam jadi, air bening, ikan sehat dulu pikiran saya seperti itu. Nah itu yang poin pertama ya. Nah yang poin kedua, saya tidak memikirkan kerapian dan kesiapan sistem-sistem kelistrikan dan yang lain-lain yang mendukung. Contoh nih, kabel-kabel untuk aerator, pipanya saya pakuin di tembok, asal-asalan seperti itu, nongol-nongol kan. Terus itu kabel lampu, juga jelek banget kan, potongan-potongan seperti itu. Ya, di sini kamu lihat nih, ada selang nelolor lah, ada aerator berantakan lah, ada colokan kabel dadaan lah, ya kan, ada serokan tempatnya juga nggak enak banget nontonnya. Terus panel lampu sama panel listrik juga letaknya sulit sekali kalau untuk kita mengatur gitu kan. Jadi banyak sekali yang dulu saya nggak kepikiran gitu loh. Makanya kalau Norma perhatiin sekarang kita kalau bikin kolam, desain baik desain kolam, sistem filter dan lain-lain, bahkan finishing sama kelistrikan sama estetika kita udah rangkum semua, di planning semua di depan seperti itu. Nah yang ketiga, yang terakhir, penampakan kolam ini dari jauh ini dulu saya juga nggak memikirkan. Saya kepengen supaya kolam saya besar, terus kepengen karena tempat saya ini terbatas, terus filternya tak bikin gantung. Nah beberapa keluarga saya kalau kesini seperti, loh ini kayak peti mati ya, kayak kuburan ya, bener nggak? Kayak nisan nggak? Kamu lihat tuh, kayak kuburan makam gini, terus ada nisannya ya kan, tinggal kasih foto-foto aja sama sesajen atau yongswa ya, kasarannya kita bisa berdoa nih ke leluhur-leluhur kita kan. Nah jadi inilah dulu saya juga nggak mikirin gitu loh. Nah tapi yuk kita bahas kelebihan kolam ini, Norma. Kamu lihat ya, ini akan saya bongkar sekali lagi. Masalahnya sebetulnya hanya masalah estetika dan hanya masalah saya kepengen tampilannya supaya lebih bagus. Airnya deh kamu lihat. Tuh. Wah, ini sama blok O aja level saya 11-12 nih airnya. Padahal ini sebetulnya secara fasilitas filter ini biocube-nya paling sedikit ini. Kebanyakan masih pakai batu apung, sikat brush sama jet mat. Gitu.
Ya, tapi karena usianya sudah 8 tahun, kasalannya sudah mature, kualitas airnya bisa seperti ini. Yuk kita matiin ya, biar teman-teman bisa lihat lebih jelas ya. Nih. Tuh, matiinnya aja saya harus narik kabel. Kalau yang lain-lain kolam kan tinggal cetek, cetek, cetek. Ya kan, gitu kan. Nah, nih, lihat nih. Ya, teman-teman supaya lihat kualitas airnya. Ikannya kalau dimasukin sini yang tategoi, yang masih ibaratnya yang masih prospek, yang bahan finishnya di sini tuh, waduh, kolam ini sudah mencetak ikan. Waktu itu saya beli dari Nisai, kebetulan Farm Isa, itu sudah pernah sampai runner up Grand Champion. Ya, dari kolam ini. Kalau yang champion kecil-kecil, yang best in size, yang juara-juara udah nggak kehitung lah dari kira-kira 8 tahun yang lalu. Nah, makanya kan kenapa kolam ini saya taruh di depan kamar saya, karena dulu agak lucu juga sih. Dulu tuh Blaze tuh ada kolam ke-1, ada kolam kedua ini. Nanti kapan-kapan kita akan bahas yang kolam ke-1. Nah, semua ikan yang bagus tuh saya taruh di kolam yang kedua ini. Di depan kamar saya. Supaya saya ngawasinya dan nontonnya lebih enak. Nah, menjengkelkannya saya, 8 tahun yang lalu, kalau ada temen atau customer datang ke sini, milih ikan yang bagus di sini nggak saya jual. Yang saya jual di kolam satunya yang jelek-jelek. Nah, jadi itu saya dulu dealer yang aneh. Ikan bagus nggak dijual, ikan jelek yang dijual. Kalau sekarang kebalik. Ikan bagus saya jual, ikan jelek malah kadang saya rugi-rugiin atau saya lelang atau saya obral. Seperti itu, ya namanya juga belajar. Tapi intinya teman-teman lihat, air ini tidak ada masalah. Dan bahkan sebetulnya kalau mau big wash, saya suka kolam ini nih gampang sekali. Nggak usah nyabut-nyabut pipa nih, tinggal buka keran. Oh, dia udah langsung nge-flash per chamber. Ya, tuh. Langsung kebuang ke bawah. Oh. Ya, nah ini kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman, dengan sangat-sangat terpaksa sekali memang ini akan kita hancurkan. Makanya setelah ini juga ada siap tuh teman-teman dari tim Blaze. Kita akan kosongin ikan di sini. Karena besok sudah mulai dibongkar. Sebetulnya sedih juga sih, kolam ini menjadi salah satu banyak historinya dan sangat membantu saya banyak sekali, apalagi sangat membantu sekali dalam perkembangan dari Blaze Koi pada khususnya sendiri. Makanya mungkin kalau teman-teman yang selama ini lihat kita vlognya kok kolam yang bagus-bagus, dulu pun saya memulai dari kolam yang jelek seperti ini gitu loh. Dapur ini, iya, yang penting kita berusaha terus, tingkatin terus, berkembang terus, ya percaya saya semua usaha pasti ada hasilnya lah. Yang penting kita konsisten ya dan terus mau belajar dan lebih baik. Nah, ikan akan kita kosongin. Di sini ada sekitar 30-an, Tosai sama Akenisai. Ada beberapa Tamasaba juga. Nah, kita nanti akan kosongin semua. Kita akan pindahin dan kita akan lihat kolam ini nanti sampai kosong. Kita lihat juga bawahnya atau sistem berantakannya seperti apa nanti kita lihat. Kalau nggak ada air, berantakannya lebih kelihatan nanti. Nah, itulah makanya saya sering bilang kolam sekedar kolam itu bisa gitu loh. Tapi kalau kita membuat kolam dengan desain perencanaan yang matang dan dengan hasil air yang bagus, itu nggak semua orang bisa. Saya pun perlu ke sana, itu perlu belajar yang nggak sedikit gitu loh. Bertahun-tahun, bahkan ini kita udah masuk tahun ke 10. Yuk kita mulai, kita kosongin ikannya ya. Yuk. Nah nanti. Let's go. Sedih juga sih, ini kolam sejarahnya banyak sekali ini. 8 tahun dibangun, tahun 2014 dihancurkan nanti mulai besok September 2022. Dan mau dibikin kolam juga. Oh ya, dan nanti teman-teman akan lihat perbedaannya dengan ini yang nanti akan baru. Yang pasti super keren, saya udah bikin konsep dan bikin desain beberapa, tapi memang belum saya finalin. Tapi intinya yang tadi saya bahas, cara kita menikmatin kolamnya, penampakan kolamnya, kerapian, finishing, estetikanya,
sistem filternya, sistem pemipaannya, dan lain segala macamnya akan sangat jauh lebih baik dari ini. Nah, sebetulnya kalau normal lihat dari 8 tahun yang lalu ini saya udah cor tebel sekali nih. Nanti besok waktu bongkarnya juga kita shoot ya. Ini tebel banget dan kita ingat gempa Jogja itu berapa ya? 2015, 2016? Sekitar tahun-tahun itu. Nggak retak sama sekali nih. Padahal itu air itu ya udah kayak laut dan saya sampai lari ke depan jalan situ loh dan iya, sampai istri saya juga teriak-teriak, ini ambruk itu. Wah, airnya sudah begini. Setelah selesai, saya liatin, saya puterin. Puji Tuhan nggak ada yang retak sama sekali. Itulah makanya kenapa spek kita standar ini mesti harus full cor beton, karena kita pertimbangannya antisipasi kalau yang terjeleknya gempa pun ini konstruksi kita sangat tahan sekali. 8 tahun umur yang bukan pendek teman-teman, jangka waktu yang lama sekali, dan teman-teman bisa lihat sebetulnya secara konstruksi, secara kualitas air, secara ibaratnya kualitas kolam ini nggak jelek. Cuman Ini kan 8 tahun. iya, Ini kan sampai kok nggak ada sampai lumut-lumut ini tadi sempat bersihin. sama sekali nggak. Saya kalau ngurangin air ini nggak pernah, lumut ini saya bersihin nggak pernah. Sikat itu nggak. Nggak pernah sama sekali. Ya udah alami seperti ini terus gitu. Dan ini kalau normal lihat tuh lihat tuh pengaturan kita pompa. Coba di shoot, moga-moga kelihatan di bawah filter gantungnya. Tuh pipa-pipanya itu kan nggak karuan semua tuh, aerator dadaan saya taruh di situ. Pakai pipa lolor-lolor, nggak rapi. Pompa juga saya taruh di sini kan, harusnya pompa harusnya di luar kolam kan supaya nggak mengganggu segala macam ya. Harap dimaklumin karena 8 tahun yang lalu pun saya juga masih belajar gitu. Makanya bisa sampai di tahap ini pun pengalaman, proses salah, kemudian tahapan-tahapannya ini yang saya lalui cukup panjang juga sampai 10 tahun ini gitu. Nah, yang pasti nanti juga ini nanti istri saya request itu di sini ini nanti tebing-tebingan. Tebing-tebingan, terus dia mau taruh tanaman-tanaman bonsai. Air terjun nanti tetap saya taruh dari sudut sana, tapi tipis aja, tipis soft. Jadi jatuhnya ke kolam nggak sekenceng yang tadi, kan tadi kenceng banget kan. Nanti kita bikin yang agak dengan ketinggian air ini agak, ya pokoknya nanti tunggulah. Yang pasti kalau teman-teman nanti ngikutin terus channel kita, kolam yang dengan lahan ini sempit loh. Ini cuman berapa meter kemarin ya? Ini lebarnya ini kayaknya kalau nggak salah cuma 3,5 meter nih lahannya. Nggak nyampe 4 meter lah, tapi nanti kita akan sulap sedemikian rupa sehingga secara penampakan, estetika kita nikmatin, kita ngelihat pun ini bisa maksimal dan pasti indah. Nanti dilihat dari sini bagus, dilihat dari duduk sana bagus, dilihat dari depan rumah kita nengok ke kanan juga udah bagus. Intinya masih jos lah, kita nanti akan buat yang terbaik. Nah, terima kasih sekali lagi teman-teman. Semoga tadi tayangan kita ini teman-teman bisa mengambil kesalahan-kesalahan yang saya buat 8 tahun yang lalu. Salah satunya yang tadi saya jelaskan di depan. Dan teman-teman kalau buat kolam, saran saya sekali lagi dengan yang profesional. Kalau memang mau buat pun sendiri, ya minimal tadi bisa diterapkan. Nah, harus di planning dari awal supaya rapi dan finishing dan estetikanya pun juga bagus maksimal. Seperti itu. Ya, thank you banget Norma udah nemeni sampai malam ya. Baru kali ini juga. Jadi kamu dalam 2 bulan terakhir ini bongkar kolam 2 ya. Yang satu kolam yang ini sih iya, saya cuma mau ngomong ini 8 tahun yang lalu budgetnya cuma 40 juta. Ya, sudah komplit sama pompa sama media. Ya, tapi ya begini doang, jangan minta aneh-aneh. Namanya budget cuma 40 juta ya seperti ini. Tapi ini speknya cor semua ya, nggak ada pakai bata, batu bata segala macam nggak ada. Dan media pun ini termasuk cukup terbaik untuk 8 tahun yang lalu. Gitu. Pompa juga ini gede sekali. Kapasitas ini kan cuma 10 ton. Pompanya ini 15.000. Ya. Udah lebih dari cukup. Oh, sangat lebih dari cukup. 1 jam 1,5 sekali circle. Gitu. Bahkan dinding-dinding yang di belakang kolam ini juga kita bangun sendiri ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kolam dengan dinding ini terpisah. Jangan digabung. Ya, demikian. Terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.